Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Zahara dengan NPM 22149. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia. Yang pertama adalah sistem pidana adat Bali. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1 Angka 8 menyebutkan, Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci atau kahyangan tinggal atau kahyangan desa, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda adat dari Recht atau hukum pelanggaran adat. Dalam masyarakat Bali, istilah tersebut bukanlah istilah yang umum digunakan di kalangan masyarakat. Istilah-istilah yang lazim digunakan adalah istilah-istilah seperti salah, sisip, dosa, dan lain-lain. Dalam awik-awik dikenal sesuatu istilah teknis untuk menyebut hal itu, yaitu istilah wicara, yang mengandung makna sebagai persoalan hukum yang harus mendapat penyelesaian, baik persoalan hukum yang berupa pelanggaran hukum adat atau awik-awik, ataupun persoalan hukum yang berupa sengketa. Adapun delik adat dalam hukum pidana adat Bali. Menurut Bushar Muhammad, delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material ataupun imaterial terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat. Menurut hukum adat, segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal, sehingga hukum adat mengenal ikhtiar untuk memperbaiki hukum. Jika hukum itu dilanggar, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini sering disebut dengan delik adat atau tindak pidana adat. Adapun unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai delik adat, pada pokoknya terdapat 4 unsur penting, yaitu ada perbedaan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri. Yang kedua, perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat. Yang ketiga, perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi atau kewajiban adat. Nah, dalam desa adat Bali ini terkenal juga dengan bentuk kekuasaannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, oleh kepala desa adat. Dalam suatu organisasi desa adat, kepala desa adat memiliki posisi yang utama sebagai orang yang dituakan oleh masyarakat atau primus inter pares. Dengan demikian, kepala desa adat atau pemuka desa adat memiliki wibawa tersendiri dalam lingkungan desanya. Yang kedua, sangkepan desa adat. Ini merupakan forum perwujudan demokrasi dalam desa. Dalam forum ini dibahas masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi oleh desa secara musyawarah. Yang ketiga, awik-awik desa adat. Awik-awik adalah aturan-aturan yang dibuat oleh desa yang pada umumnya menyangkut patokan yang bertujuan memelihara ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan desa. Sehingga di dalamnya terdapat sanksi-sanksi bagi warga desa yang melakukan pelanggaran atas awik-awik desa yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi jenis-jenis tindak pidana delik adat di Bali dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, delik adat yang menyangkut kesusilaan. Yang pertama itu dalam yang menyangkut kesusilaan adalah logika sanggraha. Logika sanggraha adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan. Dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil, si pria memungkiri janji untuk menikahi
si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. Yang kedua, gratikrama. Gratikrama adalah hubungan seksual antara seseorang wanita dan seorang lelaki, sedangkan mereka masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Dalam KUHP sama dengan berzina. Yang ketiga, gania gamana. Gania gamana adalah hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat, baik menurut garis leluhur maupun ke samping. Yang keempat, ada mamitra ngalang. Mamitra ngalang ini adalah seorang laki-laki yang sudah beristri, mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diberinya nafkah lahir batin seperti layaknya suami istri. Tetapi wanita ini belum dikawini secara sah. Hubungan mereka bersifat terus-menerus atau berkelanjutan dan biasanya si wanita ditetapkan di dalam rumahnya tersendiri. Selanjutnya, delik adat salah krama. Delik adat salah krama ini melakukan hubungan kelamin dengan makhluk yang tidak sejenis. Contohnya hubungan kelamin antara manusia dengan hewan. Lalu kumpul kebo. Kumpul kebo itu adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan hidup bersama dalam satu rumah dan mengadakan hubungan seksual seperti layaknya suami istri. Tetapi mereka masih belum terikat perkawinan. Selanjutnya, kedapatan atau keterangan atau tertangkap tangan. Ini disebut juga tertangkap basah apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di luar perkawinan yang sah dan dipergoki oleh masyarakat pada waktu mereka sedang melakukan hubungan tersebut. Maka oleh karena peristiwa itu, kedapatan dianggap mengganggu keseimbangan. Selanjutnya, melegandang atau disebut juga dengan pelegandang. Bahwa pelegandang berarti suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pria baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dengan paksa dan kekerasan menangkap seorang wanita, serta berusaha membawa sembunyi untuk kemudian menyetubui seorang wanita itu dengan maksud pada akhirnya untuk mengawininya. Dan yang terakhir adalah ngeletehin bumi atau disebut juga dengan ngeletehin jagat. Samping itu, delik kesusilaan ini adalah mengotori alam semesta yang menyebabkan gangguan-gangguan yang bersifat gaib atau magis, yang kesemuanya itu mengharuskan adanya upaya adat demi kembalinya keseimbangan kosmis atau alam semesta raya ini. Karena itu, misalnya ada ketentuan yang melarang wanita haid masuk ke pura atau tempat suci lainnya, atau dilarang mengadakan hubungan seksual di sawah, dan lain-lainnya. Bidang delik adat yang kedua adalah delik adat yang menyangkut harta benda, seperti pencurian benda suci atau merusak benda suci. Yang ketiga, delik adat yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, seperti seorang mengucapkan kata-kata kotor atau memisuh, seseorang memfitnah atau memvisum, dan seseorang menipu atau berbohong disebut juga memauk atau magbuk. Yang keempat, pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban sawadharma. Yang pertama, seperti kelalaian melaksanakan kewajiban ayahan desa. Yang kedua, kelalaian membayar iuran seperti papesan atau pawedalan. Dalam sistem hukum pidana adat Bali, ada juga proses persidangan. Proses persidangan di sini adalah proses persidangan hukum pidana yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang dikenal sebagai paruman juru. Dalam proses ini, para pemuka adat atau yang disebut dengan prajuru berperan sebagai pengadil, memeriksa perkara yang diajukan berdasarkan hukum adat dan awit-awit desa. Setiap kasus diselesaikan dengan deliberasi untuk mencapai kesepakatan dengan fokus pada pemulihan harmoni sosial. Sanksi dan bukti lain seperti dokumen atau perilaku masyarakat digunakan untuk mendukung argumen. Jika diperlukan keputusan dapat melibatkan sanksi adat yang berkaitan dengan ritual keagamaan untuk memulihkan keseimbangan. Lalu, adanya tahap peradilan dalam sistem pidana adat Bali dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengajuan laporan. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan atau pengaduan disebut dengan pasadok kepada prajuru adat. Yang kedua, musyawarah. Prajuru mengadakan pertemuan atau paruman prajuru untuk mendiskusikan perkara, melibatkan semua pihak terkait dan sanksi. Penyelidikan. Prajuru mengumpulkan bukti dan keterangan dan sanksi menggunakan alat bukti seperti
Pertama, fakta, bukti tertulis, dan keterangan saksi. Yang keempat, keputusan. Keputusan ini setelah deliberasi, prajuru mengeluarkan keputusan berdasarkan audit-audit desa dan norma adat. Yang terakhir, pelaksanaan sanksi. Pelaksanaan sanksi ini, jika ada pelanggaran, sanksi dijatuhkan sesuai dengan ketentuan adat yang dapat berupa denda atau kewajiban ritual. Selanjutnya, sanksi dalam hukum pidana adat Bali dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama arta danda. Arta danda ini merupakan tindakan hukum berupa penjatuhan denda berupa uang ataupun barang. Yang kedua, jiwa danda. Jiwa danda itu merupakan tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran. Ini termasuk dengan hukuman fisik dan psikis. Yang ketiga, sangaskara danda. Sangaskara danda ini merupakan tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis atau hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama. Selanjutnya, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan. Hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai ultimatum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana dapat mungkin dibatasi dengan kata lain, penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHP pada tahun 1981. Sebelum KUHP, sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada HIR yang merupakan warisan kolonial Belanda. HIR memiliki karakteristik sistem inquisitorial di mana penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh jaksa dan hakim berperan sebagai penyelidik serta penentu keputusan tanpa adanya pemisahan fungsi yang jelas antara penyidik, penuntut, dan hakim. Dengan diberlakukannya KUHP, Indonesia telah beralih ke sistem akusitoire yang lebih modern dan terpadu. KUHP memperkenalkan prinsip-prinsip baru dalam sistem peradilan pidana seperti pemisahan yang jelas antara fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal ini menciptakan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan dalam satu rangkaian proses hukum. Selain itu, KUHP juga menekankan perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap tahap proses hukum. Perubahan ini membawa implikasi besar bagi tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum secara pidana melalui KUHP, seluruh proses penyelidikan hingga kasasi menjadi lebih terstruktur dan transparan. Hal ini bertujuan untuk menjamin akses terhadap proses hukum yang adil bagi setiap terdakwa. Lalu di sini saya membuat perbandingan sistem hukum antara hukum pidana adat Bali dan hukum pidana adat Indonesia. Adapun aspek perbandingannya yang pertama adalah sumber hukum. Sumber hukum dalam hukum pidana adat Bali adalah tidak tertulis, yaitu berasal dari tradisi lisan, nilai-nilai agama, dan adat istiadat masyarakat Bali. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, sumber hukumnya itu tertulis dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, aspek perbandingannya adalah sifat hukum. Sifat hukum dalam hukum pidana adat Bali adalah komunal, menekankan pada restorasi hubungan sosial dan keseimbangan kosmik. Tetapi dalam sifat hukum pidana Indonesia adalah individualis, menekankan pada sanksi pidana dan pembalasan terhadap tindakan kriminal. Hukum pidana Indonesia bersifat juga hukum yang kaku. Selanjutnya, ketiga, penerapan. Hukum pidana adat Bali berlaku dalam lingkup masyarakat adat Bali.
terutama dalam penyelesaian konflik internal. Sedangkan hukum pidana Indonesia berlaku secara nasional dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Yang keempat, aspek perbandingannya adalah sanksi. Sanksi di sini, hukum pidana adat Bali berupa sanksi sosial seperti denda adat, pengucilan, atau upacara penyucian. Sanksi pidana bersifat rehabilitasi dan bertujuan mengembalikan keseimbangan. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia berupa sanksi pidana seperti penjara, denda, atau pidana mati. Sanksi bersifat restributif dan bertujuan memberikan hukuman atas tindakan kriminal. Selanjutnya, penegakan hukum. Penegakan hukum pidana adat Bali tidak mempunyai tempat yang disediakan secara khusus dan biasanya dilakukan di kediaman kepala adat. Sedangkan hukum pidana Indonesia mempunyai tempat khusus untuk melaksanakan penegakannya, yaitu bertempat di pengadilan. Selanjutnya, pelaksanaan. Dilaksanakan oleh lembaga adat seperti pecalang atau prajuru. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Yang ketujuh, keberadaan dalam sistem hukum nasional. Sebenarnya hukum adat Bali, pidana adat Bali itu tidak diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional Indonesia, namun masih diakui keberadaannya dalam konteks pluralisme hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, keberadaan dalam sistem hukum nasionalnya itu merupakan hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir, karakteristik. Karakteristik dalam hukum pidana adat Bali merupakan sangat terkait dengan agama Hindu, terutama konsep Dharma. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia bersifat universal dan tidak terikat pada agama tertentu. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah perbandingan antara hukum pidana adat Bali dan hukum pidana Indonesia memberikan gambaran yang kaya tentang keragaman sistem hukum di Indonesia. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan serta peran unik dalam masyarakat. Meskipun berbeda, kedua sistem hukum ini memiliki peran penting dalam masyarakat. Hukum adat Bali menjaga kelangsungan hidup masyarakat adat, sementara hukum pidana Indonesia menjaga ketertiban dan keamanan negara. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan kedua sistem hukum ini dalam konteks negara yang pluralis seperti Indonesia. Selanjutnya, ini merupakan daftar pustaka yang sudah saya kaji dan saya baca hingga menghasilkan tugas PowerPoint saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.